Ya, seperti kata cukong-cukong itu katanya, lihat nih siapa yang berpotensi jadi pimpinan di aparat katanya gitu. Wah, langsung dia tanya nomor rekening berapa, kirim ke rekeningnya. Kemudian istrinya dibelikan tas, anaknya dibelikan HP baru. Kalau mau ke luar negeri diongkosi. Terus nabung, 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 jerat. Sampai suatu saat, nah orang ini terjerat eh, oleh kebaikan tanda kutip orang tersebut, sehingga kalau berbuat jahat, berbuat pelanggaran hukum udah nggak bisa nangkep karena sudah ewuh pakewuh oleh kebaikan orang. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit berikut segala isinya yang Masya Allah tidak akan pernah terbayangkan dahsyatnya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan bumi berikut segala yang ada di dalamnya. Api, asap, rumput, tembus sampai ke dalam. Semua makhluk yang ada adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah milik Allah. Semuanya diurus oleh Allah, diberi rizki oleh Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Lihatlah sahabatku sekalian, Allah kuasa atas bulan yang Allah ciptakan, kemudian matahari yang bersinar, indahnya mewarnai alam ini. Siapa lagi yang menciptakan semua ini selain Allah, penguasa langit dan bumi yang maha gagah, maha perkasa, maha agung, maha baik. Berbahagialah bagi yang kenal Allah, yakin kepada Allah, sehingga dia tidak akan berharap dari siapapun, karena cukup berharap dari yang memiliki segala-galanya. Dia juga tidak akan jaim, pengen dipuji siapapun, karena selain Allah hanya ciptaan Allah yang tidak ada apa-apanya, kecuali diurus oleh Allah. Sehingga orang-orang yang yakin kepada Allah, ya hidupnya menjadi lebih simpel, yaitu roja dan khaufnya hanya ke Allah. Selama ini kan menjadi ribet itu karena harap kita kepada selain Allah dan takut kita juga kepada selain Allah. Ini hadirin, ayam berkokok. Masya Allah, kalau terdengar tuh luar biasa. Tadi waktu subuh tuh suara azan tuh berkumandang, Masya Allah, dari berbagai penjuru. Semuanya menyebut nama Allah, semuanya bersaksi atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, kita ini pasti mati, ya, tidak bisa tidak. Kita hari demi hari terus menuju ke waktu kematian kita. Dan Allah rahasiakan 3 hal seperti yang kita bahas. Allah merahasiakan waktu kematian kita. Allah juga merahasiakan tempat di mana kita mati dan kita akan datang ke tempat kematian kita. Dan Allah merahasiakan cara bagaimana nanti cara kematian kita, sedang sujud atau ada yang sedang nyebrang atau ya sedang lewat sakit, tapi yang pasti Allah yang menentukan. Dan bagi kita cuma satu saja yang kita inginkan dari kematian kita, yaitu husnul khotimah, akhir yang baik. Nah, supaya akhirnya baik,
Karena orang tuh biasa diwafatkan oleh Allah dalam keadaan apa yang menjadi kebiasaannya. Yang biasa zina matinya dimatikan juga. Ada yang dalam zina, yang biasa mabok dimatikan dalam mabok. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau orang itu terus menerus melakukan maksiat, nah nanti ada dua kemungkinan. Satu, akan dibuka oleh Allah pada waktu dia berbuat maksiat. Jadi tidak usah heran yang ketangkap dan semua, sebetulnya itu Allah yang sedang membuka ya, dan sedikit yang dibuka dibanding dengan yang Allah tutupi. Dia dibuka dalam keadaan maksiat atau ini dia nauzubillah dimatikan dalam keadaan kebiasaan maksiatnya. Itulah yang kita sering lihat di media ya. Nah, agar kita meninggalnya baik, jadi mari kita sederhanakan hidup ini. Agar wafat kita baik, husnul khotimah, marilah sekarang tiap waktu ini kita isi dengan hanya yang baik. Nah, baik ini harus dalam standar terbaik. Dan standar terbaik itu adalah standarnya yang Allah standarkan untuk kita. Karena baik menurut sebagian orang belum tentu baik menurut yang lain. Tetapi kalau baik menurut Allah udah pasti baik. Jadi kita tidak usah bingung mencari standar kebaikan. Dan apa yang Allah perintahkan itu pasti kebaikan. Makin besar pahalanya, makin tinggi ganjarannya, itu berarti makin baik tuh. Jadi tidak terlalu rumit sekarang. Kalau kita ingin tahu di mana saya pengen bahagia, pasti bahagia itu ada pada kebaikan yang Allah perintahkan. Saya ingin hidup mulia, mulia itu pasti ada pada perintah Allah. Saya ingin selamat nih, selamat itu hanya ada pada perintah Allah. Karena Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu ini yang mewajibkan kita kembali ke sorga. Itu dia. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah ini ya, beliau mengatakan tiadalah Allah mewajibkan sesuatu kepada kita kecuali yang membuat kita bisa balik ke sorga. Sorga itulah kebahagiaan yang asli, kemuliaan dan yang kekal ya. Dan ini beneran hadirin. Sekarang kita kembali ke baik. Di dalam Al-Quran yang baca itu Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang yang takwa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang yang tawakal. Ada beberapa lainnya, tapi yang paling sering diulang-ulang dalam Al-Quran adalah Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat menyukai muhsinin. Muhsinin ini adalah orang yang memang dengan kebaikan itu, baiknya tuh mikirnya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, dan terutama hatinya baik. Karena ada yang baik dalam ucapan tapi dalam perbuatan suka kurang baik. Ada yang baik ucapan, baik perbuatan, tapi ternyata niatnya. Kita tahu ya, bahwa orang berbuat baik itu macam-macam. Ada yang berbuat baik supaya orang lain mengakui bahwa dirinya itu orang baik, supaya dikenal sebagai orang baik, supaya diperlakukan sebagai orang baik. Jadi dia berbuat baik agar orang lain mengakui dirinya baik. Yang kedua, ada orang berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita. Kayak baik kepada klien, ramah kepada klien supaya beli. Ada istri baik ke suami supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Jadi ada maunya tuh, kita berbuat baik. Atau ada suami yang baik ke istri supaya nggak kebuka kekurangannya. Jadi ada baik yang memang baiknya itu supaya orang jadi baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang senang berbuat baik supaya dia nggak berbuat jelek ke dirinya. Sengaja jadi dia nabung kebaikan-kebaikan supaya nggak diganggu, supaya nggak. Nah, yang paling bahaya itu adalah dia berbuat baik untuk menjerat.
Ya, seperti kata cukong-cukong itu katanya, lihat nih siapa yang berpotensi jadi pimpinan di aparat katanya gitu. Wah, langsung dia tanya nomor rekening berapa, kirim ke rekeningnya. Kemudian istrinya dibelikan tas, anaknya dibelikan HP baru. Kalau mau keluar negeri diongkosi. Terus nabung jerat. Sampai suatu saat, nah orang ini terjerat oleh kebaikan tanda kutip orang tersebut, sehingga kalau berbuat jahat, berbuat pelanggaran hukum udah nggak bisa nangkep karena sudah ewuh pakewuh oleh kebaikan orang yang ternyata itu merupakan jebakan atau jerat yang membuat tidak bisa berlaku adil. Ini kelihatannya baik padahal jahat, ya, karena niatnya menjerat. Alhamdulillah. Asa udah siang 5:30 teh ya. Gimana nih, backlight nggak Pak Faruk? Bisa diatur. Bisa diatur. Kawan-kawan kapan mau pada camping sini? Ayo. Insya Allah. Tuh kebun sudah panen. Ini brokoli panen. Wortel panen. Sebentar lagi itu, Mas, di kebun itu apa? Tomat panen ya. Ayo ke sini. Tapi jangan kayak zaman dulu ya di Eko Pesantren 1. Kita jagung organik. Ayo jamaah datang. Silakan ambil jagung. Sepuasnya ambil. Nah besoknya tetangga pada datang. Tomat habis. Rupanya jelajahnya itu melampaui batas yang ditentukan. Nah jadi tetangga ini bukan kebaikan. Bisa su'ul khotimah. Pas makan tomat tetangga. Nah, jadi mari kita baiknya tuh baik yang asli, baik yang masuk ke relung hati, sehingga kita pun tidak merasa diri sebagai orang baik ya. Tetapi mikirnya tuh berusaha diterima aja kebaikan kita oleh Allah. Dilatih serapat mungkin ya, jangan ada waktu luang tersisa kecuali jadi kebaikan apa saja dengan tenaga. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Wajah cerah, senyum yang ikhlas, pokoknya mah baik we ya. Kenapa? Datang nih pulang dari sini ke rumah langsung naon siapa mencurigakan ya. Cengar-cengir. Baru juga ngamalin. Kan ada tuh pernah dengar cerita yang dengar pokoknya mah di rumah mah contohin baik. Gimana saya ingin merubah istri saya supaya rajin. Gampang contohin. Akhirnya ini karena di desa bangun tidur jam 3 ngasih contoh tahajud. Udah gitu nyapu, ngepel. Aduh punten nimba. Nanak air. Pokoknya apa yang ingin dilakukan oleh istrinya dicontohin. Kata istrinya tuh, barudak anak-anak lihat tuh si bapak cager kan. Dianggap sembuh hadirin. Tenang ya. Kalau kita sakit hati, kalau kita berhenti berbuat baik karena orang tidak merespon kebaikan kita, berarti memang kebaikan kita nggak ikhlas. Harus konsisten saja terus. Karena orang yang ikhlas itu dia tidak ada beban di hatinya. Dia akan menikmati apa yang dia lakukan itu. Akan menikmati. Kemudian orang ikhlas itu akan kuat melakukan dan akan konsisten. Karena makin ikhlas dan Allah misalkan Allah nerima nih. Ini seorang hamba ini Allah suka terhadap amalnya. Maka yang pertama Allah berikan kepada dia itu yang beramal adalah kenikmatan dalam amal itu. Kayak ini orang sholatnya Allah suka. Nah dia tuh kan nikmat dalam sholat. Dalam munajat ini Allah suka. Dia akan nikmat dalam munajat. Masya Allah.